Singkat cerita, setelah pertarungan melawan Ratu Kutukan, sekarang semuanya sudah selesai. Serta setelah Crai dan juga Elizabeth sekarang sudah pulang bersama-sama menuju ke dalam gedung bangunan dari klan mereka. Maka di saat yang bersama Didi, Sin pun kini seketika langsung berpindah tepat menuju ke dalam sudut pandang dari Franz. Di mana seperti biasanya, Franz setiap kali dimunculkan pasti akan mendapatkan masalah dari Crai. Mengingat pada halaman ini, beberapa ksatria muda yang baru saja datang, kini akhirnya langsung berkata sebagai berikut kepada Franz. Danco, kami ingin melaporkan apa yang sekarang baru saja terjadi di dalam ibu kota negara kita. Yaitu, total kerugian material yang kita alami ternyata tidak separah yang kita bayangkan. Karena faktanya, tidak ada satupun bangunan yang hancur di dalam ibu kota negara Zebrudia, kecuali bangunan gereja, dojo, dan juga sekolah sihir. Ditambah, sekarang tidak ada satupun korban jiwa yang terdapat pada rakyat Zebrudia. Walaupun 3 orang monster kutukan terkuat tadinya sudah dilepaskan, dan juga mereka pun sempat terbang bersama dengan Crai tepat di atas ibu kota negara kita. Tapi masalahnya, meskipun sekarang tidak ada korban jiwa yang berjatuhan, kenyataannya kita pun tidak bisa menemukan di manakah Ratu Kutukan itu sekarang berada. Mengingat terakhir kali kita melihatnya, mereka kebetulan sedang di dalam perjalanan menuju ke dalam markas dari Clover Step. Tapi setelah kami datang menuju ke tempat itu, maka kami pun tidak bisa menemukan mereka sama sekali. Alias, Ratu dari para kutukan, Marine dan juga Black Knight sekarang tiba-tiba saja langsung lenyap ketika sudah masuk menuju ke dalam markas dari Crai. Mendengar penjelasan itu dari anak buahnya, Franz pun awalnya tidak percaya. Namun, ketika dia sedang mencoba untuk dapat bisa bertanya menuju kepada para anak buahnya lagi, maka tiba-tiba saja telepon yang ada di dalam ruangannya kini seketika langsung berbunyi. Di mana dari dalam telepon, ketua dari asosiasi para peramal sekarang langsung berkata kepada Franz bahwa ramalan atau prediksi tentang bencana kutukan yang terjadi di dalam negara mereka sekarang semuanya sudah hilang. Yang artinya, semua orang di dalam negara Zebrudia, untuk sementara, mereka pun sekarang bisa menjadi tenang. Karena ramalan tentang kehancuran negara mereka, akibat serangan dari monster kutukan, sekarang kebetulan semuanya sudah berhenti. Di momen inilah, Franz yang masih terlihat sangat terkejut, dia pun sekarang hanya melongo saja sambil berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Sialan, orang itu benar-benar tidak bisa diprediksi. Tidak heran jika semua teman-temannya sekarang malah menganggap dia sebagai Master adalah dewa. Nah, singkat cerita, setelah beberapa jam berlalu dan juga setelah tubuh dari Crai, Tino dan juga Elizabeth sekarang sudah berhasil ditarik keluar dari dalam relik monster mimik itu dengan menggunakan bantuan dari Eva. Maka tanpa menunggu lama, Crai pun sekarang langsung mengumpulkan semua relik baru yang kebetulan sudah dia dapatkan. Serta dia pun langsung menyusun semuanya di atas meja. Yang pertama adalah relik boneka teddy bear atau relik boneka beruang dengan kondisi tangan dan juga kaki yang sudah putus. Lalu yang keduanya adalah relik dari cross pendant atau kalung salib. Dan yang ketiga adalah relik dari tongkat sihir kutukan. Kemudian yang keempatnya adalah relik pedang sihir kutukan. Serta yang kelimanya adalah relik Hermit Ring milik Crai yang kebetulan sekarang mananya sudah habis. Nah, melihat Crai yang sedang merapikan semua relik terbarunya di atas meja, Eva pun otomatis langsung terlihat sangat terkejut. Hingga tanpa menunggu lama, Eva pun sekarang langsung bertanya lagi kepada Crai. Yaitu, apa yang baru saja dilakukan oleh Crai? Kenapa Crai tidak membuang atau tidak meninggalkan semua relik kutukan itu tepat di dalam perut dari Mimik? Karena jika Crai membawanya keluar lagi, maka Eva pun sangat takut jika semua relik kutukannya itu nantinya akan bisa bangun lagi untuk dapat menyerang mereka semua. Hal yang sama pun sekarang ditanyakan juga oleh Tino. Karena pada dasarnya tujuan utama dari Tino masuk ke dalam relik kotak harta karun Mimik adalah untuk dapat menyegel semua relik kutukan ini supaya mereka tidak bisa kabur lagi. Tapi entah kenapa, Master justru malah membawa pulang semua relik itu, bahkan sampai menyimpannya dengan sangat rapi. Mendengar pertanyaan itu dari Eva dan juga Tino, Crai pun sekarang langsung menjelaskan bahwa dia adalah kolektor relik. Jadi tidak peduli seberbahaya apapun, Crai pun akan tetap mencoba untuk bisa mengoleksinya. Tidak hanya itu, karena masih pada kesempatan yang sama, Crai pun sekarang juga menjelaskan kepada Eva dan juga Tino bahwa relik boneka ini adalah relik dari boneka Marine. Sedangkan relik kalung kutukan ini adalah relik dari Black Knight.
Di mana di dalam praktiknya, Marine dan juga Black Knight aslinya adalah monster baik, bukan monster kutukan yang jahat. Jadi, jika Cry bisa memanfaatkan mereka semua untuk dapat dijadikan peliharaan atau dijadikan familiar dari Cry, maka di masa depan nanti, hal itu pasti akan bisa menjadi berguna. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Cry malah memilih untuk dapat bisa membawa relik ini keluar lagi dan juga memilih untuk bisa menyimpannya. Bahkan, Cry pun sekarang juga berniat untuk bisa memperbaiki relik dari boneka Marine yang rusak. Supaya Marine sekarang tidak sedih lagi karena tangan dan juga kakinya sudah putus akibat dimakan oleh ratu kutukan kemarin. Sebagai gantinya, Cry pun sekarang segera berkata kepada Eva dan juga Tino bahwa ini adalah rahasia dari mereka bertiga. Yang artinya, jika ada orang lain yang tanya, maka Cry melarang Eva dan juga Tino untuk dapat bisa memberitahu tentang kejadian yang sebenarnya. Karena jika orang-orang tahu, Cry sekarang malah menyimpan 5 buah relik kutukan sekaligus, maka sudah jelas Cry pun pasti malah akan dipanggil lagi oleh pihak kerajaan. Nah, mendengar ucapan itu dari Cry, Eva dan juga Tino, sekarang mereka pun akhirnya bisa mengerti. Tapi masalahnya, Tino pun sekarang masih penasaran, yaitu di manakah relik kutukan dari Ratu Zero. Mendengar pertanyaan itu dari Tino, Cry pun saat ini langsung menjelaskan bahwa Ratu Kutukan Zero sekarang kebetulan sudah berubah menjadi sebuah relik batu kutukan. Dan batu kutukan itu akan segera dibawa pulang oleh Elizabeth menuju ke dalam Yggdra atau menuju ke dalam negara dari para elf. Mengingat hanya dengan cara seperti itulah relik kutukan dari Ratu Zero nantinya akan bisa disimpan, serta dia pun tidak akan mencoba untuk dapat mengamuk lagi. Menariknya, di saat mereka bertiga sekarang sedang berbicara tepat di dalam ruangan dari Cry, maka dari arah pintu depan, Lismart pun kini tiba-tiba saja langsung datang dengan kecepatan penuhnya dan juga dalam keadaan yang sangat panik. Serta tanpa menunggu lama, Liz pun sekarang langsung berkata seperti ini kepada Cry. Cry, ada sebuah masalah besar dari tempat dojo Master Rowell. Jadi berdasarkan hal itu, ayo cepat kita pergi menuju ke sana sebelum para kesatria datang. Karena jika mereka nantinya bisa datang lebih dulu, maka dirimu pasti akan ditangkap. Menyaksikan respon tersebut dari Lismart, Cry pun sekarang nampak sangat kebingungan. Karena menurutnya, Ratu Kutukan yang merupakan monster bencana paling besar sekarang sebenarnya sudah berhasil dikalahkan. Jadi, masalah apa lagi yang sekarang kebetulan sedang terjadi tepat di dalam dojo dari Master Rowell? Namun, karena Cry merasa sangat penasaran, maka dia pun akhirnya seketika langsung setuju untuk dapat ikut pergi bersama dengan Liz. Hingga Liz pun langsung menggendong tubuh dari Cry, serta Liz pun sekarang juga langsung memutuskan untuk dapat berlari dengan menggunakan kecepatan penuhnya. Nah, singkat cerita, setelah Cry dan juga Lismart sekarang sudah sampai di dalam dojo dari Master Rowell, maka Lismart pun saat ini langsung berkata lagi kepada Cry. Lihatlah Cry, semua orang yang ada di dalam tempat ini sekarang sudah berubah menjadi batu. Aku beruntung bisa melihat ini lebih dulu ketika aku ingin menjemput lo. Tapi ketika aku baru saja datang, semuanya sudah dalam keadaan seperti ini. Lalu di belakang mereka, Tino yang baru saja sampai setelah mengejar mereka berdua, sekarang dia pun ikut berkata lagi kepada Cry. Hah? Aneh sekali. Padahal terakhir kali kita masih di sini, mereka semua masih dalam keadaan baik-baik saja. Alias, tidak ada satupun dari mereka yang berubah menjadi batu. Tapi, kenapa setelah kita kembali lagi, semuanya justru malah sudah berubah? Di momen inilah, Cry yang sama bingungnya, akhirnya dia pun langsung berkata kepada Lismart. Liz, tolong kumpulkan semua anggota kita dan juga bawa mereka semua ke sini. Karena faktanya, kita membutuhkan bantuan dari Lucia, Citri, Antom Smart, dan juga Elizabeth untuk dapat bisa menyelesaikan masalah baru kita. Mendengar perintah itu dari Cry, Liz pun otomatis langsung menurut. Hingga tanpa banyak tanya, Liz pun sekarang langsung berlari lagi untuk bisa mengambil tubuh dari temannya, serta membawa mereka semua menuju ke dalam dojo dari Master Rowell. Sederhananya, setelah semua anggota dari party Grieving Soul sudah berkumpul, maka Citri pun sekarang langsung berjalan untuk dapat bisa mendekati tubuh dari para pendekar pedang yang kebetulan sudah berubah menjadi batu. Lalu dari dalam tasnya itu, Citri pun segera mengeluarkan sebuah potion anti kutukan dengan niat untuk dapat menyembuhkan kutukan batu dari mereka. Namun, setelah mencoba melemparkan beberapa botol ramuan, faktanya tidak ada satupun dari mereka yang sekarang bisa disembuhkan dengan menggunakan kemampuan ramuan dari Citri. Berdasarkan hal itulah, Cry pun sekarang langsung berkata kepada Antom Smart.
bahwa saat ini adalah giliran dari Anthem Smart untuk dapat menggunakan kekuatannya. Mengingat hanya dia sajalah satu-satunya anggota dari parti mereka yang menguasai teknik sihir penyucian dengan elemen cahaya. Lalu setelah diberikan perintah oleh Cry, Anthem Smart pun sekarang langsung maju. Serta sambil melayang di udara, Anthem Smart pun sekarang segera menggunakan kekuatan sihir cahayanya dalam skala yang sangat besar untuk dapat bisa menyembuhkan semua orang yang kebetulan ada di dalam dojo itu. Akibatnya, hanya dengan satu kali percobaan, Anthem pun sekarang langsung berhasil. Hingga satu persatu tubuh dari para pendekar pedang sekarang otomatis langsung kembali menjadi seperti semula, termasuk tubuh dari Master Roel. Masalahnya, walaupun pada dasarnya semua orang sekarang sudah bisa kembali menjadi normal, namun hanya ada satu orang saja yang sekarang gagal disembuhkan oleh Anthem Smart. Yaitu, dia adalah anggota partinya, alias dia adalah Luke. Gara-gara itulah, Elisa yang merasa sangat penasaran, akhirnya dia pun kini segera berjalan untuk dapat bisa mendekati tubuh dari Luke, demi dapat mengecek apakah yang sebenarnya sedang terjadi kepada dirinya. Lalu, setelah batu dari tubuh Luke sekarang sudah dipegang oleh Elisa Peck, maka secara otomatis dia pun kini seketika langsung menjadi sadar bahwa ini adalah kekuatan sihir dari ratu kutukan terkuat di dunia, yaitu dari Ratu Zero. Yang artinya, target dari Ratu Zero untuk bisa dijadikan kutukan sebenarnya hanya Luke saja. Tapi, karena kekuatan dari Ratu Zero sekarang terlalu besar, maka semua orang yang ada di sekitar tubuh dari Luke, atau semua orang yang ada di tempat ini, otomatis jadi ikut terkena efek sampingnya, hingga mereka pun ikut berubah menjadi batu. Tidak hanya itu, karena masih pada kesempatan yang sama ini, Elisa pun kembali menyambung semua ucapannya lagi. Dengar, karena Luke sudah dikutuk oleh ratu kami, maka satu-satunya cara untuk dapat menyembuhkannya adalah dengan mencari orang yang memiliki kekuatan setara dengan Ratu Kutukan Zero. Dan orang dengan kekuatan seperti itu saat ini hanya ada satu saja, yaitu dia ada di dalam negara kami. Jadi menurutku, jika kita ingin bisa menyembuhkan Luke, maka satu-satunya cara adalah dengan pergi menuju ke dalam negara Yggdra. Mendengar penjelasan itu dari Elizabeth, Cry pun sekarang langsung menjadi teringat bahwa memang benar kemarin Zero sudah mengutuk Luke akibat dirinya sudah ditebas menjadi dua bagian oleh Luke. Di mana di dalam kalimatnya Zero pun berkata seperti ini kepada Luke, bahwa Zero akan membuat Luke sama sekali tidak bisa menggunakan pedang lagi. Tidak disangka kata-kata itu ternyata adalah sihir kutukan dari Ratu Zero. Kemudian setelah mengingat kata-kata dari Ratu Zero kemarin, Cry pun kini kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. Aku tidak keberatan. Tapi masalahnya, Yggdra adalah negara yang tertutup. Jadi berdasarkan hal itu, Cry pun sekarang langsung bertanya lagi kepada Elisa, yaitu bagaimana cara dari mereka untuk dapat bisa diterima di dalam negara dari para elf atau negara dari para noble spirit. Mendengar pertanyaan itu dari Cry, Elisa pun sekarang langsung menjelaskan bahwa Cry sekarang sudah berhasil menemukan ratu pertama mereka, yaitu Ratu Zero. Jadi, dengan cara membawa batu kutukan yang berisikan tubuh dari Ratu Zero, maka seharusnya mereka pun diperbolehkan untuk bisa masuk dan juga Luke pun pasti akan bisa disembuhkan juga. Oleh karena itu, maka tanpa menunggu lama, Elisa pun segera meminta Cry untuk dapat pergi hari ini juga. Karena jika perjalanan mereka ditunda lebih lama lagi, maka Luke pun justru malah bisa menjadi mati secara permanen akibat tubuhnya sudah dirubah menjadi batu. Di momen inilah, Cry pun langsung menjadi setuju. Karena menurutnya, pergi ke dalam Yggdra sama seperti liburan. Mengingat jika Cry sekarang tetap berada di dalam ibu kota negara, maka secara otomatis Cry pun pasti akan dimarahi oleh Franz dan juga oleh Garg karena dirinya sudah membuat sebuah kekacauan. Apalagi jika mereka tahu bahwa semua senjata kutukan yang sebelumnya sudah disegel ternyata sekarang sudah hilang, alias semuanya sudah dikoleksi oleh Cry. Jadi demi dapat menghindar dan juga demi dapat menyelamatkan dirinya sendiri, maka Cry pun sekarang langsung memerintahkan semua anggota partinya untuk dapat bersiap. Karena hari ini, mereka pun akan pergi bersama-sama menuju ke dalam negara dari Noble Spirit. Nah, menarik ya, setelah Cry sekarang sudah pulang menuju ke dalam markasnya, dan juga setelah Cry sekarang sudah bersiap untuk dapat bisa berangkat bersama dengan teman-temannya, maka tiba-tiba saja, dua orang anggota parti dari Starlight kini seketika langsung datang menuju ke dalam ruangan kerja dari Cry. Lalu sambil berteriak dengan sangat kencang, Cruz pun sekarang segera berteriak kepada Cry. Oi, manusia lemah,
Aku dengar dari Eliza, kau ini sudah berhasil menemukan ratu kami dan juga sudah berhasil mengalahkan ratu kami. Asal kau tahu saja, semua perbuatanmu itu sangatlah tidak adil sekali. Kenapa dirimu tidak memberitahu kami dan juga kenapa dirimu tidak meminta bantuan kepada kami? Ketika tadi dirimu sedang bertarung melawan ratu dari para kutukan. Sebagai gantinya, karena tadi kami tidak diajak, maka aku dan juga Lapis Onesan sekarang akan ikut pergi bersama kalian menuju ke dalam negara Yggdra. Karena pada dasarnya, itu adalah negara kami. Jadi semakin banyak noble spirit yang ikut, maka sudah jelas hal itu akan semakin memudahkan perjalanan kita. Mendengar ucapan itu dari Kursarjen, Krai yang sedang pusing dan juga sedang terburu-buru, kini dia pun akhirnya langsung menjebak Kursarjen supaya dirinya tidak berteriak-teriak. Karena jika ucapan dari Krus barusan didengar oleh orang lain, bahwa Krai sekarang sudah berniat untuk bisa kabur tanpa memberitahu pihak kerajaan, maka sudah jelas Krai pun pasti akan langsung dihentikan. Oleh karena itu, Krai pun sekarang langsung mengajak Krus untuk dapat turun menuju ke lantai 1 dari gedung markas mereka. Lalu ketika mereka berdua sekarang sudah sampai, maka Krai pun kini seketika langsung membangunkan relik dari kotak harta karun mimik. Sehingga secara tidak langsung, gara-gara itu, Krus pun otomatis langsung dimakan, serta dia pun sekarang jadi tidak bisa berteriak-teriak lagi. Tapi tenang saja, Krus dan juga Lapis sekarang tidak akan ditinggal. Karena pada akhirnya, mereka pun sekarang akan ikut di dalam perjalanan liburan dari Krai menuju ke dalam negara dari para noble spirit dengan niat untuk dapat menyelamatkan Luke. Wow, menarik banget ya.